Pak, selamat malam. Sudah makan, kenyang? Sudah ikut surprise? Walaupun tidak bersemangat, dapatnya yang paling bagus ya Pak ya. Itu namanya rezeki. Nah sekarang hari ini kita belajar sesinya dengan tema yang take action. Ya. Nah, take action ini bisa saya bawakan agak cepat karena memulainya udah malam. Ya, yang saya maksud dengan istilahnya dalam perjalanan kita belajar trading itu ternyatanya itu memang tidak gampang. Karena contohnya hari ini Pak, yang satu itu perempuan ya yang modal ya. Itu kan udah 2 kali ini berarti absen. Jadi artinya itu tidak mudah gitu orang belajar trading, itu banyak halangannya. Meskipun di awalnya mungkin niat tapi banyak halangan. Nah, memang kemarin saya omongkan untuk teman-teman yang punya robot CPM itu bisa langsung ikut belajar teknik trading yang CPM, yang trading dengan cara balancing pair. Pak, robotnya CPM apa yang DIM? Yang lama? Yang DIM juga punya ya? Oke. Sebenarnya kalau mau belajar yang langsung instan itu juga bisa aja gitu ya, kayak teman-teman yang kemarin udah belajar itu langsung instan. Ya, tapi memang belum tentu nanti bisa menerima ilmu trading itu secara lengkap ya, seperti yang dipelajari hari ini. Cuman ya itu kendalanya, nggak telaten atau nggak sabar. Pak, nggak sabar loh. Sabar apa telaten nggak kira-kira belajar ini masih panjang, sekitar 5 bulan lagi. Kapan bahagia terus 5 bulan itu? Harus disabar-sabarkan, iya kan? Nah, untuk yang pembelajaran kemarin gimana? Yang kemarin itu ya kita bisa terima ya. Sudah dibuat enggak? Oh, yang itu belum. Tidak dibuat ya. Coba dibuat. Jadi benar-benar walaupun nggak usah harus detail tapi harus istilahnya ada satu lembar saya mau melakukan ini. Jadi istilahnya nggak gerambiang gitu ya. Struktur gitu loh istilahnya, habis ini apa seperti itu. Sekarang mengenai take action ini mendapatkan pembelajaran mengenai forex-nya langsung. Forex itu apa? Seperti itu. Pak tahu ya forex itu apa ya? Tahu ya, jual beli mata uang secara umum ya. Jadi sebelum kita sebagai seorang trader, sebelum kita terjun di trading forex, itu kita kan harus memiliki satu keyakinan dulu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan, ini adalah hal yang baik buat kita. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita pakai untuk tujuan kita, agar tujuan kita ini bisa tercapai, itu adalah sesuatu yang bagus, istilahnya seperti itu Pak. Nah, tetapi kalau keyakinan itu kan harus muncul dari pengetahuan yang kita punya ya Pak ya. Kalau kita nggak punya pengetahuannya, kita nggak bisa yakin gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya forex itu apa sih, aslinya itu apa sih yang ada di dalam forex ini. Nah, itu yang hal yang paling utama. Saya menggeluti dunia forex sekitar kurang lebih 10 tahun lebih ini. Saya di awal saya menggeluti ini tidak secara otomatis saya itu ngerti kalau forex ini bagus. Tetapi saya melalui satu proses perjalanan di mana saya ini jatuh bangun dulu Pak. Jadi bukan langsung ngerti kalau bagus. Seperti yang kemarin sudah saya ceritakan bahwa saya sempat ragu-ragu dengan yang namanya trading forex. Karena banyak sekali Pak orang terjun di forex, sebenarnya dia itu bukan senang sama bisnis ini, bukan percaya, bukan yakin dengan bisnis ini. Tapi karena dia itu hanya kepepet, hanya coba-coba, hanya
seperti mengadu nasib seperti itu. Nah, ini yang paling berbahaya sekali. Lambat laun setelah saya menjalani satu proses, kemudian karena saya konsisten menjalaninya, maka saya mendapatkan hasil pelan-pelan. Nah, dari hasil itulah yang membuat saya akhirnya menjadi yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang baik untuk saya. Nah, seperti itu. Ada banyak orang yang terjun di forex, tapi dia itu sebenarnya nggak percaya sama forex itu. Nah, ini bakal berhenti di tengah jalan. Sebagai contoh saja ya, misal saya coba tanya sama Pak Michael aja. Pak Michael yakin nggak kalau forex ini bagus? Bagus. Yakin. Bener yakin? Karena ada orang yang nggak yakin. Kalau Freddy jalani dunia forex ini dari awal sudah yakin, percaya kalau pernah nggak? Cuma sekedar jalani karena kita ini butuh uang. Misalnya ya, pernah ditawarin nggak Pak? Kayak sama broker. Kalau di Indonesia ini agent itu orang yang kerja di broker. Ya, kemudian dia sebagai marketingnya, ya itu disebut broker juga gitu. Nah, sebagai marketingnya kemudian nawarin Bapak, ayo Pak ikut trading di tempat saya, ini perusahaan saya seperti ini enak. Terus dia bawa contoh apa kayak orang-orang yang sudah trading di tempatnya dia, orang-orang itu profit banyak, ini loh Pak, ayo 100 juta. Nah, itu dulu kerjaannya Mbak Rika. Mbak Rika itu salesnya, jadi agennya, broker. Orang Indonesia nyebutnya broker. Kalau kebanyakan trader itu kan ngomong broker itu kan perusahaannya ya Pak ya. Nah, ini manusianya juga broker. Jadi sekuritas, kemudian dia punya marketing namanya broker. Nah, kadang-kadang orang yang kerjanya seperti itu, dia dituntut untuk membagus-baguskan yang namanya trading forex. Tetapi belum tentu dia sendiri yakin kalau dengan menjalani itu benar-benar bagus. Contohnya karena dia sendiri ya kadang nggak trading, karena tuntutan gitu ya, tuntutan dia dapat duit gitu. Dari apa? Dari hal yang dia tidak lakukan. Otomatis dia bukan praktisi, tapi dia harus bagus-baguskan. Dan itu bisa terjadi orang seperti itu. Saya tidak mengatakan semua agen seperti itu, tetapi ada yang kayak gitu. Nah, itu kan contoh-contoh. Nah, ada juga orang itu yang tidak yakin dengan bisnis yang dia jalani, tapi dia terpaksa harus jalani. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Makanya lebih cenderung dalam hal take action ini, ketika kita memulai itu lebih cenderung kepada mindset kita. Bagaimana mindset kita ini bisa memiliki mindset yang benar tentang trading forex ini. Nah, di sini ditulis kalau trading forex ini merupakan kendaraan yang tercepat. Saya sudah merenungi kata-kata ini karena saya juga sering lihat ya, bukan cuma saya aja yang nulis, tapi saya sering melihat. Memang benar ketika saya renungi, saya perbandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain bahwa trading forex ini memang merupakan kendaraan yang tercepat. Kira-kira kalau Freddy memandang forex ini benar nggak kayak gitu? Enggak, ini secara pribadi ngomong dari pandangannya Freddy sendiri. Kira-kira forex ini merupakan kendaraan tercepat enggak? Kira-kira ya. Kalau selama ini aku mikirnya sih seperti itu gitu. Kalau dibandingkan yang lain? Dibandingkan dengan yang lain memang kayaknya paling cepat ya. Apa ya kira-kira yang bisa lebih cepat lagi? Coba mungkin ada yang kasih pendapat. Mungkin Freddy bisa kasih tahu saya selain forex yang mirip-mirip kendaraan yang cepat itu apa aja? Misalkan saham, Bisnis. Saham sama forex cepat mana? Cepat forex ya. Apalagi ya kira-kira? Coba ada yang bisa kasih pendapat. Pak, kira-kira punya pandangan lain? Kecepatan, di mana kita itu bisa mendapatkan keuntungan, kemudian bergeraknya untuk kita memulainya. Kan yang namanya cepat itu bukan sekedar keuntungan aja, tapi bagaimana kita bisa memulai sesuatu itu bisa cepat itu apa gitu.
Karena kalau saya perbandingkan misalkan super mega profit saja ya Pak ya. Super mega profit itu kan memang bergerak di dunia trading forex. Tetapi kan bukan forex itu sendiri. Super mega ini kan berbisnis. Saya menjual robot forex dan dinaungi oleh perusahaan super mega profit. Saya mau buka super mega profit itu juga nggak bisa cepet. Karena bukan forexnya gitu ya. Istilahnya ketika mau bikin perusahaan, berarti saya harus menyediakan tempat. Nah, ketika saya menyediakan tempat, itu saya butuh waktu, butuh dana. Dana yang tidak sedikit ya, harus bangun rumah, harus bangun istilahnya kantornya dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa cepet, pengen cepet. Kalau kita bandingkan dari start awal kita mau memulai sesuatu bisnis, saya rasa forex cepet gitu. Apalagi yang bisa lebih cepet, misalkan apa Pak? Bebas. Money game. Money game. Masuk dalam kondisi uang ya. Bisa secara umum. Secara umum. Secara umum ya, yang cepat itu seperti artis-artis itu kayak Raffi Ahmad. Cepat sebentar. Tapi jadi artisnya kan YouTuber cepat. Enggak, perjutaan baru. Oh, bukan masalah jutaan. Kerja aja memang. Ayo apa lagi? YouTuber. Artis itu lebih cepat kalau menurut saya. Artis lebih cepat. Iya kayak Raffi Ahmad itu. Bayangin kayaknya kayak gitu. Campur. Ini apa pendapatnya? Presenter, campur presenter. Terus saya itu bukan pilihan gitu ya. Mobilnya wah ke rumahnya. Mantan di Sekarang dia Raffi. Jadi ya, kalau kita ngomong menjadi seorang artis, kalau sudah jadi artis, ya, tapi sebelumnya. untuk dia menjadi artis itu lama, butuh waktu lama, gitu, ya kan? Dan tidak semua orang bisa jadi artis. Kalau kita ngomong cepet, ya kita pilih aja ya. Gudang garam itu cepet dapat duit, betul. Tapi kan awalnya nggak bisa secepat itu, dia kan harus ngeri segala macam. Jadi artis nggak bisa cepet. Buktinya banyak artis kok yang nggak kayak Raffi Ahmad. tertentu toh. Kenapa? Jualan mobil. Jualan mobil. Kalau nggak ada yang beli Pak. Enggak, maksudnya kita jual mobil. Kalau nggak ada yang beli. Lama ya. Kalau nggak ada yang beli. Masalah kesu ya nggak bisa terjual. Jadi yang paling cepat itu forex. Karena forex itu selalu ada yang beli. Sama-sama bisnis. Saat ini saya mau cepat dapat duit, gimana caranya? Karena dalam bisnis trading forex itu tidak tergantung orang lain. Ini yang bikin kita cepat. Tidak tergantung orang lain. Untuk hal-hal lain tergantung orang lain Pak. Jadi YouTuber kalau tidak ada yang subscribe ya tidak bisa. Nah sekarang kita harus ngeritis dulu supaya bikin video yang bagus. Kita harus bikin kontennya. Kita harus edit memproduksi filmnya itu juga susah gitu. Tidak gampang. Prosesnya lama. Ada proses ya kan. Nah seperti itu. Tapi dengan trading forex itu sudah tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena bisa 24 jam full. Ini yang mendukung bisnis ini dikatakan cepat. Bisa 24 jam full. Sedangkan jadi artis dia tidak bisa 24 jam full. Ya kan? Butuh tidur, butuh segala macam. Nah di sini 24 jam full, apalagi sekarang kan bisa diotomatisasi dengan robot. Jadi ketika orang tidur dia tetap bisa bekerja. Kemudian liquid ini mudah untuk dicairkan gitu. Ketika kita dapat profit, kita bisa langsung